Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai wajah yang sangat tampan dengan mukjizat, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Dalam suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Apa alasannya dan kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya? Kisah hidup Nabi Yusuf, beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan dengan baik, Nabi Yusuf menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat, Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah, dan doanya itu pun tercantum di dalam Al-Qur'an. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan juga bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 101. Ketika dirasa ajal Nabiullah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiat itu adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka. Sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki saudara-saudaranya menjebak Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama dengan rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir itu, lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia dalam sebuah barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir. Ya, sebenarnya mereka telah membuang Nabi Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tidak hanya memberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh Bani Israel di Mesir sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam menginjak usia 120 tahun. Beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan di dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan kayu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi lainnya adalah karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu supaya dibawa ke daerah masing-masing, dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, maka mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Karena aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah,
dan mereka anggap keberkahan akan dirasakan secara merata. Bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina? Ketika zaman Nabi Musa, nama Fir'aun adalah Al-Walid bin Musyaf bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain dia disebut sebagai Ramses kedua. Sejauh ini, nama Ramses kedua sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Wujud Fir'aun terkuat dan tertajam sepanjang sejarah Ramses kedua berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada Bani Israel, sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses kedua. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka itu selalu tersesat dan tak bisa sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan itu tak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Seorang dari rombongan itu memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun Bani Israel itu pergi, dan ketika itu memang terjadi pemindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama dengan mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel itu telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang kaum dari Bani Israel yang mengatakan yang tahu di mana makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Wahai nenek, tunjukkanlah kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf. Nenek itu mau memberitahu lokasi makamnya, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah nenek itu mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sepakat, terdiam karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak untuk masuk. Dan beberapa ahli tafsir mengatakan, ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tua itu. Kisah tentang nenek tua Bani Israel itu pun pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mutada dari Abu Musa. Maka nenek itu mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek itu meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah itu sudah terlihat, maka nenek itu menuju satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka mendapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa dan juga Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub dan ibunya bernama Rifkah. Silsilah lengkapnya adalah Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Ibrahim bin Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai 12 saudara. Beliau merupakan anak ketujuh di antara 12 saudaranya. Nabi Yusuf, saudara dari sekandung adalah Bunyamin. Namun ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun. Al-Quran mengawali kisah Nabi Yusuf saat ia masih sangat muda. Ia bermimpi melihat 11 planet, matahari, bulan, dan bintang bersujud kepadanya. Nabi Yusuf adalah putra yang begitu disayangi oleh Nabi Yakub. Melihat ini, ke-11 saudaranya iri dan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Setelah diselamatkan oleh kafilah dagang yang sedang lewat, ia pun dijual sebagai budak yang sangat murah sekali kepada pembesar Mesir. Maka Nabi Yusuf pun dibawa ke istana. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang sangat tampan di antara nabi lainnya. Ia juga mampu menakwilkan mimpi dengan benar. Ia kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Ketika musim paceklik tiba, Nabi Yakub meminta anak-anaknya yang ke-11 itu untuk pergi ke Mesir meminta bantuan pangan ke istana. Ketika saudaranya datang yang kedua kali, Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya. Saudara-saudaranya pun meminta maaf dan Nabi Yusuf kemudian meminta dibawakan bajunya dan mengusap pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatan Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub dan keluarganya datang, maka saudaranya menghormati Nabi Yusuf. Ia mengungkapkan akan mimpinya yang ditafsirkan oleh ayahnya bahwa 11 planet, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Yakni takwil mimpi tersebut ia adalah menjadi raja di Mesir. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.